Salam miracle buat Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kalau hari ini saudara bisa ada dalam ibadah ini, itu bukti bahwa saudara lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dalam bahasa Yunani dipakai kata hupernikemon. Hupernikemon ini menunjuk kepada pengertian bukan saja baru selesaikan sebuah pertandingan iman, tapi ini juga merujuk kepada sebuah kemenangan. Ketika kita ada dalam masalah, kita tetap tampil menjadi orang-orang yang kuat. Saya percaya kita semua tahu kisah Yusuf ketika dia sedang dalam penjara. Juru minum dan juru roti dari raja yang ikut di penjara bersama-sama dengan dia datang menceritakan mimpi mereka, dan mereka menanyakan apa arti mimpi itu. Andai kata Yusuf kepahitan terhadap hidup yang dia alami, dia pasti akan diam saja, mengabaikan, bahkan mungkin berkata itu cuma bunga tidur. Tapi Alkitab menjelaskan Yusuf menafsirkan mimpi mereka. Yusuf menegaskan arti mimpi itu kepada mereka. Sementara Yusuf sendiri secara pribadi sampai di titik itu belum melihat bahwa mimpi dia menjadi sebuah kenyataan. Inilah yang saya maksudkan Bapak Ibu Saudara, sedang masih dalam pergumulan, tapi dia menggambarkan kehidupan yang disebut dengan lebih daripada pemenang. Karena itu saya percaya hari ini, apapun penderitaan, pergumulan yang sedang saudara dan saya alami, berapa banyak kita yang percaya bahwa kita punya harapan, bahwa dari kekelaman atau penderitaan yang kita hadapi, kita sedang melihat ada pemulihan, janji pemulihan, ada pengharapan akan kemenangan, kemegahan ada di depan hidup saudara dan saya. Haleluya. Itulah sebabnya mari kita sama-sama lihat apa yang dinubuatkan dalam Yesaya 64 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat-ayat firman Tuhan ini, mari kita lihat sama-sama bagaimana kenyataan yang sedang dialami oleh orang-orang Yehuda, orang-orang Israel pada masa itu. Dan lahirlah nubuatan ini, lahirlah pesan-pesan dari Nabi Yesaya kepada mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang ditulis di situ sebagai fakta, ada 3 hal yang saya catat. Paling tidak, yang pertama, orang-orang Yehuda, orang-orang Israel, mereka berdosa, mereka melawan Tuhan. Sehingga Alkitab menjelaskan bahwa mereka najis, mereka kotor, mereka layu di hadapan Tuhan. Fakta kelam yang dialami oleh orang-orang Yehuda, juga orang-orang Israel pada masa itu, dikemukakan oleh penulis kitab Yesaya. Ayat yang ke-6, demikian kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini gambaran tentang keberadaan orang-orang Israel yang disuarakan oleh Nabi pada waktu itu. Bahwa ternyata mereka berdosa di hadapan Tuhan. Mereka melakukan sesuatu yang tidak dikenan oleh Tuhan. Sehingga dikatakan kami najis, kami kotor, kami layu, kami lenyap. Itu hal yang pertama, fakta yang dicatat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang memanggil nama Tuhan. Saya bacakan ayat ini. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Jadi Bapak Ibu Saudara, Alkitab menggambarkan buat kita bahwa Tuhan sepertinya angkat pagar dari kehidupan mereka. Angkat perlindungan Allah dari kehidupan mereka. Proteksi Allah dalam hidup orang pilihan itu diangkat dari kehidupan mereka. Sehingga Alkitab menjelaskan di situ bahwa tidak ada lagi yang panggil nama Tuhan. Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka. Ini sebuah keadaan kelam.
Ini sebuah keadaan kelam yang dialami oleh orang-orang pilihan pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Hal yang ketiga yang kemudian dibahasakan oleh Nabi Yesaya, bahwa kota kudus, kota Yerusalem itu sudah menjadi padang gurun, sunyi sepi. Bahkan dicatat di sana bahwa bait Allah itu sudah menjadi umpan api, sebuah gambaran bahwa keadaan yang sedikit lagi menuju kepada keadaan yang binasa. Karena itu hari ini saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, apapun keberadaanmu, kalau ayat-ayat ini mengemukakan tentang fakta kelam yang dihadapi oleh orang Israel, tapi di waktu yang bersamaan Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini kemudian mengatakan bahwa Tuhan itu Bapa. Kalau Tuhan itu Bapa buat kita, bukankah Alkitab berkata bahwa tidak ada bapa di dunia ini yang melakukan sesuatu yang jahat kepada anaknya, apalagi Bapa kita di sorga. Itu sebabnya hari ini, kalau engkau sedang mengalami keadaan kelam, saya tidak berkata bahwa seperti orang Israel karena dosa. Tapi kalau engkau diizinkan mengalami keadaan yang kelam, hari ini saya mau berkata kepada saudara, kita masih punya pengharapan. Kalau kita ada dalam gambaran hidup seperti ini, maka kita tetap punya pengharapan. Saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya janji Tuhan di dalam ayat yang keempat dari Yesaya pasal 64 ini dikatakan demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi di tengah penderitaan yang sedang kau alami, kalau engkau adalah orang yang sudah dibenarkan karena kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa, yang telah mati di kayu salib untuk saudara dan untuk saya. Bunyi firman Tuhan ini, kepada engkau yang melakukan yang benar, Tuhan akan menyongsong engkau. Ini berita pengharapan buat kita. Ini berita baik buat kita. Kata menyongsong dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai yaitu kata paga. Kata ini menjelaskan bahwa berjalan maju untuk menghadapi atau menempuh sesuatu yang datang dari arah yang berlawanan. Itu yang Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Ayat ini menjelaskan bahwa dia menyambut kita, dia mengeluh-elukan kita yang melakukan yang benar. Sementara engkau mungkin sedang dalam penderitaan, tapi kalau hidupmu tetap melakukan yang benar di hadapan Tuhan, bukankah ada banyak janji, bukankah ada banyak bukti dalam Alkitab bahwa Tuhan tetap akan bertindak menerobos semua halangan untuk datang menolong saudara dan saya, bahkan memberikan ganti rugi. Itu arti kata menyongsong yang dijelaskan dalam Alkitab. Jadi ada 3 arti. Dia berjalan maju, menerobos, menghadapi, menempuh sesuatu yang datang dari arah yang berlawanan. Dia menyambut saudara dan saya, mengeluh-elukan kita. Pasti saudara tahu kisah anak yang hilang. Ketika dia memutuskan untuk balik ke rumah bapaknya. Ini titik balik dari sebuah tindakan kebenaran yang dilakukan oleh anak yang hilang itu. Bapa menyambut dia. Kata menyambut itu berlari, berjalan, menghadapi dia. Itu yang dikatakan dalam Alkitab tentang menyongsong. Itu sebabnya hari ini saya bisa bilang buat saudara dan saya, ini pengharapan buat saudara dan saya yang tetap melakukan kebenaran di tengah ada dalam penderitaan, kesulitan yang saudara dan saya alami. Ingat, ada janji Tuhan, dia akan menyongsong kita. Saya percaya kalau Tuhan berjejak di atas bumi ini, segala sesuatu jadi berubah. Apalagi dia datangi hidup pribadi saudara dan saya, pasti ada perubahan yang terjadi. Amin. Nah, karena itu ada beberapa hal yang saya ingin garis bawahi tentang hal melakukan yang benar. Kita bukan melakukan untuk beroleh keselamatan, tapi sebagai bentuk penghormatan kita buat yang kita sebut sebagai Bapa, yang kita sebut sebagai Tuhan,
yang kita sebut sebagai pencipta alam semesta. Sebagai anak, maka sikap respon kita terhadap Tuhan yaitu melakukan apa yang Bapa mau. Karena itu 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Saya percaya kita semua menghendaki hari-hari baik datang dalam kehidupan kita. Ayat ini mengingatkan saudara saya untuk mari jaga perkataan kita dari hal yang jahat. Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Apakah saudara bersedia, siap, mau untuk menerjemahkan kehidupan yang seperti ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Ayat yang lain, Matius pasal 12 ayat 33 sampai 37. Apakah Bapak Ibu Saudara mau mengaplikasikan kebenaran ini dalam hidupmu? Kalau kita menghormati Allah dan mengakui firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, maka saya percaya hari ini kita akan berkata, yes, sebagai anakmu, Bapa, saya akan lakukan itu. Matius 12 ayat 33 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bahasa saya, stop fitnah, stop gosip, stop berbohong, stop hoax, stop ujaran kebencian. Ingat, semua yang kita ucapkan satu hari nanti dipertanggungjawabkan di hari penghakiman Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari lakukan yang benar. Hal yang kedua, ayat 4 berkata, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Ini harapan. Ini harapan akan sebuah pemulihan dari keadaan kelam menuju kepada sebuah kehidupan yang berkemenangan. Melihat kemegahan ilahi, kebanggaan dalam hidup saudara dan saya. Hal yang kedua ini menjelaskan buat kita, kepada yang menanti-nantikan Tuhan. Tidak ada mata yang melihat, tidak ada telinga yang mendengar. Seorang Allah bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saya berdoa biar Tuhan mendapati engkau adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kata menanti-nantikan Tuhan dalam bahasa Ibrani dipakai kata cakah. Kata cakah punya pengertian menunggu. Kata cakah punya pengertian menghadang. Kata cakah juga punya pengertian berlambat-lambat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata menanti ada pengertian di sana bahwa ada sebuah proses waktu yang panjang, ada proses waktu yang lambat. Tapi yang harus dibuat yaitu menanti, yang harus dibuat yaitu menunggu, yang harus dibuat yaitu menghadang. Itu sebabnya
Saya dorong Bapak Ibu Saudara, jangan kecewa dengan hidup ini. Jangan putus asa dengan hidup ini. Teruslah menanti-nantikan Tuhan. Teruslah menunggu. Teruslah bersabar. Dan jaga. Hadang dia. Sama seperti orang yang menanti bus. Bapak Ibu Saudara, dia harus tunggu. Sebab ketika lewat, dia harus masuk. Dia harus hadang. Dia harus datangin. Kalau tidak, akan berlalu waktu itu. Dan dia mungkin harus bersabar. Tunggu lagi untuk waktu berikutnya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang bilang buat kita hari ini. Kalau saudara saya tetap lakukan itu di hari-hari ini. Di tengah kondisi COVID yang semakin bertambah. Marilah nantikan Tuhan. Marilah bersabar tunggu pertolongan Tuhan. Mari tetap berseru kepada Tuhan Yesus. Ingat Alkitab berkata dalam Mazmur pasal 84 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Di sana dijelaskan kepada orang yang suka akan hadirat Tuhan, yang senang, yang diam di dalam hadirat Tuhan, dalam kemah Tuhan. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saudara, ini sebuah janji bahwa kita akan melihat bagaimana Tuhan itu menyirami bumi ini dengan hujan untuk menyiapkan kita untuk menabur sesuatu. Sehingga kita pasti akan menuai. Itu yang dimaksudkan dengan hujan yang mengairi bumi. Hujan yang datang Bapak Ibu Saudara. Karena itu dengar baik. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti menanti-nantikan Tuhan. Alkitab bilang, mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saya berikan komentar, kalau engkau tetap menanti-nantikan Tuhan, pasti orang semua akan melihat engkau. Semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat. Berjalan makin lama makin kuat. Artinya, bahwa seperti ada kekuatan baru yang menopangmu. Dan itu terjadi buat orang yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, saya tutup pesan hari ini. Seperti apa gambaran yang akan terjadi bagi orang yang melakukan yang benar dan menanti-nantikan Tuhan? Seperti apa Tuhan membawa perubahan dari kekelaman menuju pada sebuah keadaan yang penuh kemenangan atau kemegahan itu? Alkitab menjelaskan yang menjadi harapan itu. Di ayat pertama dibilang begini, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Ayat ini menjelaskan harapan bagi orang yang menantikan Tuhan dan melakukan yang benar. Yaitu dia seperti nanti akan melihat gambaran Allah turun. Allah mengoyak langit. Dan Allah turun berjejak di tengah-tengah hidup saudara dan saya. Saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, kata mengoyak di sini dalam bahasa Ibrani dipakai kata kara. Kata kara itu artinya membelah, merobek. Saya suka dengan orang Ambon bilang begini, gargaji. Nah, jadi kira-kira begini, Tuhan gargaji itu langit dan dia turun di tengah-tengah kita. Itu sebuah gambaran bagaimana tindakan Allah ketika dia datang untuk menolong orang yang menantikan Tuhan, yang melakukan yang benar. Tunggu perkara yang seperti itu. Tunggu lawatan yang seperti itu. Engkau akan penuh sukacita melihat seperti mimpi ketika Tuhan melakukan segala sesuatu. Bagian yang kedua dikatakan gini, seperti api yang membuat ranggas menyala-nyala untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, api atau ranggas yang terbakar itu mau area seluas apapun,
dalam waktu seketika kalau bagian itu disulut api, akan terbakar semuanya. Saya percaya ini menggambarkan sebuah keadaan yang akan terjadi ketika Tuhan datang bertindak kepada saudara dan saya. Kita akan melihat bahwa apa yang Tuhan buat untuk kita itu akan didengar, dilihat oleh banyak orang, sehingga nama Tuhan dikenal. Seperti api yang bakar, dalam waktu seketika semua akan terbakar. Bapak ibu saudara, saya percaya dan saya berharap itu segera terjadi buat hidup saudara dan saya. Amin. Yang ketiga, seperti api buat air mendidih. Dibilang gini, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, air mendidih itu tanda yang selalu kita pasti amati. Ada suara mendesir, ada gejolak di dalam air itu. Saya percaya ketika Tuhan berperkara buat hidupmu dan hidupku, pasti kita tidak akan diam. Pasti ada semangat yang bergelora untuk membuat nama Tuhan dikenal oleh lawan-lawannya. Sehingga saya percaya itu momentum buat kita untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, Alkitab berkata demikian, tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menantikan Tuhan. Jadi ayat ini menjelaskan ada sebuah tindakan yang supernatural, ada sebuah tindakan Tuhan yang sangat dahsyat terjadi bagi hidup saudara dan saya. Mari bangkit berdiri. Saya mau berdoa buat kita. Kalau engkau sedang mengalami kekelaman hari ini, kalau engkau sedang mengalami penderitaan, kalau engkau sedang mengalami kesulitan hidup hari ini, ingat, kita masih punya pengharapan. Asal saja engkau tetap melakukan yang benar, engkau tetap nantikan Tuhan. Ingat, Dia akan menyongsong kita. Ingat, Dia akan bertindak, melakukan kedahsyatan kepada saudara dan saya. Karena itu angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat engkau yang sedang sakit. Saya mau berdoa untuk engkau yang sedang bergumul dengan masalah pekerjaan, usaha yang sedang kau jalani. Percayalah, Tuhan pasti bertindak menolong hidup kita. Bapa, hamba-Mu berdoa, angkat semua beban kami. Tuhan koyak langit itu, gergaji langit itu, Engkau turun di tengah kami. Biar ketika Engkau berjejak, kami melihat semuanya berubah. Karena Allah yang dahsyat itu sedang datang berperkara buat kehidupan kami. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa, buat kami semua tetap percaya dan berharap. Sehingga kami melihat hidup yang berkemenangan itu tetap terjadi nyata atas hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan yang sakit. Pulihkan ya Aba. Tuhan berikan pengharapan buat yang putus asa. Dan hamba-Mu berdoa, buat kami bersuka cita karena melihat hari-hari baik nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Salam miracle. Tetap berkemenangan. Haleluya.